Iren, mata kuliah apa yang Matematika, Ner. Matematika apa lagi? Baru itu, Ner. Kemarin Ner lihat di Facebook ada statika dari Ner Arthur atau Tamas Matematika Ner Arthur juga. Ada yang lain? Devianti, mata kuliah apa yang ada kontrak yang ada ambil sudah ujian tes? Belum ada, Ner. Belum Oh, ada belum yang ada. Nah, kalau kita nanti minggu depan kita akan tes dan mata kuliah dasar-dasar rekayasa transportasi itu diajar oleh 2 dosen. Jadi yang mengajar ada 2 dosen, yaitu Mir Theo dengan Mir Steve Van der Leeuwen. Setelah tes, nanti kalian akan diajar oleh Mir Steve. Jadi materi kita coba ya kita review. Yang pertama tentang pengertian rekayasa transportasi. Masih ingat itu peranan transportasi, itu pelajari baik-baik ya. Kemudian yang berikut kita akan pelajari masuk ke dalam moda transportasi darat. Nah, moda transportasi darat ada 2, ada yang berbasis jalan raya, ada yang berbasis jalan rel atau kereta api. Kemarin juga Mir sudah ajarkan tentang jalan raya, kemudian tentang kereta api, penjelasannya, materi sudah Mir kasih. Kemudian yang berikutnya materi tentang bidang transportasi, ada transportasi secara makro. Jadi ada sistem transportasi itu ada terdiri dari sistem kegiatan, sistem jaringan, dan sistem pergerakan. Nah, coba saudara gambarkan dalam bentuk dalam bentuk sketsa gambar, dalam bentuk diagram, bagaimana keterhubungan antara sistem kegiatan, sistem jaringan, dan sistem pergerakan tersebut. Kemudian di luar semuanya itu ada sistem lembaga. Jadi harus gambar dan jelaskan secara singkat bagaimana keterhubungan antara ketiganya. Dan contoh-contohnya. Kemarin saya kasih contoh begini. Misalkan suatu jaringan jalan baru dibuat. Jalan baru dibuat berarti itu kan sistem jaringan. Begitu jalan dibuat di suatu daerah yang kosong, kemudian sistem kegiatan yaitu tata guna lahan samping kiri kanan jalan kan masih tanah kosong. Kemudian berubah menjadi tanah pemukiman. Berubah lagi menjadi tanah komersil, jadi toko, jadi bangunan-bangunan komersil lainnya. Nah, cerita seperti itu. Mana yang mempengaruhi yang mana? Berarti sistem jaringan mempengaruhi sistem kegiatan. Di sistem jaringan kan ada yang dia layani, ada yang lewat. Yang lewat itu namanya sistem pergerakan atau arus lalu lintas. Nah, arus lalu lintas bertambah semakin tinggi, bagaimana? Tentu mempengaruhi juga sistem jaringan. Jadi sistem jaringan pertama dibangun 2 lajur 2 arah. Masih ingat di tipe-tipe jalan 2 lajur 2 arah. Kemudian setelah bertambahnya lalu lintas, volume menjadi 4 lajur 2 arah. Dilebarkan. Kalau kalian ingat jalan ring road yang ada di Kota Manado, itu seperti itu. Bagaimana suatu ruas jalan berubah kapasitas dari 2 lajur 2 arah menjadi 4 lajur 2 arah. Kemudian bagaimana dengan tata guna lahan atau sistem kegiatan? Sistem kegiatan juga berubah. Oke, seperti itu. Kemudian Mir juga sudah memberikan materi tentang yang kalian baru ingat baru-baru ini, apa yang disebut dengan aksesibilitas. Aksesibilitas adalah kemudahan menuju suatu tempat. Coba saudara contohkan dalam aplikasi kehidupan bertransportasi. Contohnya begini. Misalkan ada suatu tempat yang kita akan tuju, misalkan adalah kawasan Molas. Molas itu kan di daerah Manado bagian utara. Nah, di sana itu kalian tinjau aksesibilitasnya bagaimana? Aksesibilitas itu ada tinjau menurut 3 parameter. Parameter pertama berdasarkan waktu, dalam hal ini waktu tempuh. Parameter kedua berdasarkan tarif. Parameter ketiga berdasarkan jarak. Nah, misalkan menurut Febrian mau Dompet bilang, aksesibilitas ke Tongkaina itu mudah. Karena apa? Karena Febrian punya misalkan sepeda motor. Jadi dia mau pergi kapan saja itu bisa. Tapi coba kalian pikirkan kalau ada orang yang menjawab, dia tidak punya
alat transportasi. Tentu dia akan memikirkan berapa sih tarifnya, berapa sih jaraknya. Kalau dia ada mobil sendiri atau motor, tentu dia akan naik angkutan umum. Dan ternyata di angkutan umum tidak tersedia. Tidak semua tempat di Kota Manado sudah ada angkutan umum. Maksudnya angkutan umum mikrolet ya, yang dilayani secara trayek jadwal yang tetap. Akhirnya karena tidak ada angkutan umum, kalian pilih apa? Kalian pilih taksi kan, ada dua, ada taksi online, ada taksi yang offline. Pasti harganya lebih mahal dibanding angkutan umum. Nah, dari segi tarif tuh mahal, Mer. Nah, menurut William karena mau bayar mahal ke Molas sampai bayar 50.000 DP ongkos taksi online, misalkan pakai Gojek, akhirnya dia urung. Daripada saya bayar taksi, mendingan saya jalan kaki. Nah, jalan kaki ternyata jaraknya jauh, ada sekitar 20 kilo. Akhirnya William Carlos bisa kasih komentar aksesibilitas ke Molas dari rumahnya itu adalah jelek atau sangat sulit karena dia tidak bisa jangkau. Beda tadi dengan teman yang satu punya kendaraan. Nah, itu kalau dari sisi tarif, kemudian tersedianya angkutan umum. Bisa juga aksesibilitas itu kita tinjau dari kualitas jalan. Misalkan ke Tongkaina sekarang masih jalan perkerasan, masih jalan tanah. Kalau jalan perkerasan itu jalan yang masih berupa tanah, ada pakai kerikil, atau ada pakai LPA, atau lapis fondasi atas, atau pakai perkerasan berbutir. Kemudian ada jalan lagi yang satu, bukan ke Molas, ke Malalayang, tapi sudah jalan dengan aspal beton. Tentulah kalau orang yang berpikiran punya kendaraan, kenyamanan, nah dia akan berpikir yang lewat jalan aspal beton yang lebih bagus. Sehingga dia bisa menyebut aksesibilitas menuju ke Malalayang jauh lebih baik ketimbang aksesibilitas menuju ke Molas yang masih berbentuk jalan tanah. Aksesibilitas juga bisa ditinjau dari sisi lebar jalan. Jalan yang cuman 2 lajur 2 arah, kemudian lebar jalan cuman misalkan satu lajur itu 3 meter. 3 meter kali 2, 6. Kemudian ada jalan yang 4 lajur 2 arah, rupa jalan di Manado ke bandara. Jalan Amaramis kalau kita mau ke bandara itu 4 lajur 2 arah. Nah, satu lajur itu 3,5 meter, berarti total 14 meter. Nah, itu jauh lebih mudah aksesibilitasnya. Karena apa? Karena dianggap lancar di situ pasti, karena jalannya besar. Nah, seperti itu. Kalian harus bisa jelaskan ya. Setiap mahasiswa harus bisa menjelaskan dalam bentuk narasi dengan contoh yang ada di tempat kalian. Misalkan kalau kalian sekarang ada di kota apa, silakan saja taruh seperti itu. Kemudian yang berikut, mobilitas. Mobilitas adalah kemudahan bergerak. Jadi kalau kita melihat begini, misalkan ada suatu orang atau seseorang yang suka berpergian kemana saja, apakah dia urusan kerja, urusan dan lain-lain. Nah, ada kan orang menyebut begini, oh Bapak itu mobilitasnya tinggi. Nah, itu artinya mobilitas itu kemudahan bergerak. Jadi dia mudah bergerak kemana saja. Karena apa ya? Karena memenuhi kebutuhannya. Ya, misalkan dia pekerja yang memasarkan produknya ke berbagai daerah sehingga dia mesti berpergian atau ke daerah-daerah yang lain. Jadi itu ya. Kemudian yang berikut yang menjadi materi yang sudah kasih juga tentang moda transportasi laut. Nah, moda transportasi laut di situ ada definisi pelabuhan, pengertian pelabuhan itu apa, kemudian kapal itu apa. Nah, kalian harus pelajari. Jadi materinya nanti akan ada di seperti yang ada di materi yang sudah mereka kasih. Kemudian ini kalau Mir coba mau buka slide, Mir ulangi lagi. Nah, ini yang tadi tentang aksesibilitas. Sudah dapat lihat, Mir sudah share screen. Ini tentang aksesibilitas. Berarti aksesibilitas itu ada yang kita sebut baik, ada yang kita sebut sangat baik, ada yang kita sebut jelek, atau ada yang kita sebut sangat jelek. Nah, kemudian ini contoh-contohnya bagaimana suatu transportasi kita anggap aksesibilitasnya jelek, sangat rendah. Karena apa? Mau berpergian di sana tidak ada jembatan. Jadi motor itu mesti naik perahu seperti ini. Jadi ya boleh kita sebut aksesibilitasnya jelek.
Kemudian tidak ada kendaraan angkutan umum, bahkan mesti naik sepeda motor. Di daerah-daerah tertentu masih ada seperti ini. Jadi jangan kalian anggap semua di daerah kita di contoh Provinsi Sulawesi Utara itu sudah bagus semua. Ada yang belum bisa terjangkau dengan kendaraan roda 4. Jadi pengertian aksesibilitas rendah berupa sarana dalam hari ini kendaraan yang contoh ini adalah roda 2. Nah, kemudian jalan yang tidak memadai karena jalan ini kan kalau pakai roda 4 mungkin pada saat hujan bisa jadi lumpur sehingga tidak bisa diakses. Sehingga cuma roda 2. Kemudian ini, kalaupun dia roda 4, dia mesti menggunakan penggerak 4 roda atau four wheel drive yang ada 4 roda bisa bergerak. Jadi ada mobil pakai berek, nah itu kalau dia tertanam dalam suatu kubangan lumpur, dia bisa melepaskan diri lewat kendaraan itu sendiri. Bahkan di depan ada winch. Ada winch itu semacam kabel. Kalau dia tertanam, taruh di pohon, dia bisa keluar. Nah, otomatis dengan menggunakan kendaraan seperti ini, dengan model seperti ini, kemudian daya muatnya cuma sedikit, jatuhnya biayanya jadi mahal. Waktu itu Mer kasih cerita ya, contoh kalau kita dari Wamena. Waktu itu Mer pernah ke Wamena, kemudian mau naik angkutan darat menuju ke Kota Puncak. Kota Puncak itu di Jayapura sana. Di Papua sana, bukan Jayapura. Jayapura kota yang berbeda. Nah, jaraknya itu cuma 20 km lebih. Tetapi karena tidak bisa diakses oleh mobil biasa, jalannya masih jalan rusak, sehingga pakai mobil seperti ini. Kalau duduk di depan itu 450.000 per orang, waktu itu 2007. Duduk di belakang, di bagian tengah itu 300-an ribu. Duduk di belakang sekali 250. Duduk di bak terbuka, bisa kalian bayangkan. Dianggap seperti barang, tapi kita bayar 250.000 per orang. Nah, kalau naik, ya, bagaimana? Masih sampai sekarang, Nir. Oh, masih sampai sekarang. Nah, coba sekarang berapa DP tarif? Boleh sharing kemarin. Ini Mir coba mau dengan Renault. Renault Hantu bagaimana coba cerita? Boleh buka mic nggak apa-apa. Kalau di sana jarak seperti kalau sekarang jalan di Wamena ke Jayapura sudah buka atau Mir? Iya. Kalau misalnya dari Wamena ke Jayapura itu menempuh 2 hari 2 malam. Iya. Jaraknya tidak terlalu jauh, Mir. Cuma sama kayak dari Kota Mobagu gitu kira-kira. Iya. Terus berapa biaya tarifnya? Biayanya kalau pakai mobil ke sana 2 juta lebih. Nah, itu. Iya, seperti itu. Oke, terima kasih Renault. Kalau yang foto ini bukan di Wamena ke Kota Mulia atau ke Puncak Jaya, tapi ini yang di Malinau. Kalau kalian tahu Kalimantan Timur, sekarang jadi Kalimantan Timur itu terpecah menjadi 2, ada Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Kaltara. Itu di sana juga seperti ini kondisinya. Nah, jadi sama. Jadi boleh merek sebut jalannya yang jelek kan, jalannya jelek sehingga biaya aksesibilitas, bukan biaya aksesibilitas, biaya perjalanannya jadi mahal, aksesibilitasnya jadi jelek. Jadi di sini kita sebut aksesibilitasnya rendah. Nah, ini juga sama masih di Kalimantan. Bisa kalian lihat kalau hujan, becek. Nah, ini yang bangunan rumah ini terminalnya. Jadi terminal. Bisa kalian bayangkan terminalnya itu ya yang penting ada tempat untuk berteduh, menunggu mobil karena mobil ini begitu datang maksudnya akan balik lagi dengan muat penumpang yang tidak pernah kosong. Bolak-balik dia penuh. Kalau di sana alternatifnya bisa naik pesawat. Kalau pesawat itu bisa jutaan. Jadi kalau pesawat hitung kilogram. Kalian pernah naik pesawat timbang kilo? Renault pernah naik pesawat timbang kilo berat badan? Dapat Riki waktu kecil, Mir. Riki kan. Jadi itu. Jadi kalau kita naik pesawat biasa, kan tiketnya itu fix ya. Kalau kita pilih ekonomi, misalkan Manado Jakarta, misalkan contoh 1,8. Tapi kalau di sana enggak.
Jadi kalau Munir yang badan besar lebih mahal dari Ngoni yang badan kurus. Jadi memang beda. Jadi karena apa seperti itu? Karena mereka pesawat kecil. Pesawat kecil yang jumlah biaya yang harus dibayar itu dihitung kilogram atau dihitung berat dari apa yang dia bawa. Nah, kalau misalkan waktu itu bawa aqua misalkan bawa satu lusin, ya aqua 1 liter misalnya atau 1,5 liter. Itu pikir-pikir 2 kali. Karena kalau bawa harganya berapa? Mendingan kan beli di atas, maksudnya beli di Kota Mulia sana daripada mau bawa dari waktu itu orang terbang dari bandara apa itu yang ada di Papua itu, Merlupa ya. Yang kalau dari situ masih mau jalan lagi 40 kilo ke Jayapura. Apa Ronald ada bandar udara yang ada di ya apa? Yang ada danau Sentani. Ya. Oh, Bandara Sentani Jayapura. Iya, Bandara Sentani. Memang itu Bandara Sentani, memang kan tidak ada di Jayapura itu Renald, dia kan jauh dari Jayapura. Kita kan kalau ke sana mesti lewat dulu mesti lewat beberapa kota, ada Kota Raja baru sampai ke Jayapura. Nah, dari Bandara Sentani kalau mau ke seluruh pelosok Papua itu tersedia di rute penerbangan. Tersedia juga di pesawat, tetapi biayanya mahal. Kalaupun dia ada rute, hitung kilogram. Kalaupun tidak ada rute, orang boleh charter. Nah, Mir pernah charter pesawat, kalau charter itu, karena musibah survei di suatu pelosok, dan mau tidak mau harus pergi. Jadi misalkan kalau pergi, misalkan biayanya 7 juta. Itu berarti tidak bayar cuma 7. Mesti bayar 14. Jadi dihitung baliknya lagi. Nah, bisa kalian bayangkan itu jadi mahal. Nah, hal seperti itu pasti dengan biaya tinggi seperti itu pasti aksesibilitasnya rendah. Beda kalau bandara yang sudah tersedia, rute penerbangan komersil tersedia, setiap Manado Jakarta kan sebelum pandemi mungkin setiap jam itu ada penerbangan. Tapi sekarang setelah pandemi mungkin agak berkurang gitu flight. Tapi kalau dulu hampir setiap saat ada penerbangan, kita bisa pilih naik pesawat apa saja, jam berapa saja, mau di kelas mana saja. Nah, tergantung kemampuan dari ekonomi kita. Ini juga contoh pengertian aksesibilitas rendah. Ini di salah satu kecamatan, namanya Kecamatan Longnawang di Kabupaten Malinau. Ini mobil mobil dinas. Mobil dinas dari pemerintah kecamatan. Jadi mobil dinas ini informasi yang terakhir itu mereka tidak beli dari Indonesia. Ini merek Toyota, full wheel drive, mereka beli dari Malaysia karena lebih dekat dari Malaysia. Jadi mereka beli jadi kendaraan dinas. Plat nomornya nggak ada waktu itu. Kemudian ini contoh aksesibilitas rendah. Jalannya yang rusak. Ini di jalan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Nah, ini pesawat tadi. Ini pesawat MAF. Di Papua pernah lihat ini MAF, Renault. Jadi pesawat MAF ini apa tuh? MAF. Pesawat apa itu? Jadi dia sebenarnya pesawat untuk penginjilan. Tapi pada saat dia melakukan penginjilan, dia juga kalau sampai di lokasi kemudian ada yang mau balik daripada kosong, nah dia bisa komersilkan. Kalau yang dibawa ini adalah pakai longboat. Longboat itu ada di sungai. Jadi kalau di Kalimantan aksesnya itu bisa lewat pesawat yang mendarat namanya bukan bandar udara, airstrip. Jadi tulisannya air udara strip. Jadi itu airstrip lebih sederhana dari bandar udara. Jadi perkerasannya itu coba kalian lihat cuma perkerasan berbutir. Ini sebenarnya ada kerikilnya yang sudah dipadatkan, tetapi karena sudah tumbuh rumput sudah kelihatan hijau-hijau, padahal ini ada kerikil. Kemudian ini bandaranya, coba kalian lihat airstripnya. Airstripnya itu melengkung. Kan kalau kita tahu runway itu kan harusnya lurus. Nah, karena keterbatasan di sana, jadi yang penting pesawat bisa take off dan landing, bisa terbang dan mendarat. Nah, itu dibuat seperti ini. Juga ada runway yang berlumpur. Jadi kalau hujan dia berlumpur. Ini contoh airstrip tadi. Nah, ini bagaimana runway itu
tidak datar, ada gradien, ada kemiringan. Kemudian mereka membawa hasil-hasil pertanian keluar dan membawa hasil-hasil kebutuhan bahan pokok masuk ke dalam daerah tersebut. Nah, ini contoh bagasi yang penuh lumpur akibat apa ya? Akibat runway-nya tidak semulus runway bandar udara yang sering kita lihat yang ada di kota lain. Jadi kalau bandar udara itu, sedikit ya, itu ada bagian-bagian yang kita sebut dengan sisi udara. Kemudian ada sisi darat. Kalau sisi udara itu, apakah yang termasuk dalam sisi udara? Yang termasuk dalam sisi udara adalah apron, kemudian taxiway, kemudian runway. Kemudian kalau ada tower, itu masuk sisi udara. Nah, yang sisi darat itu yang mana? Sisi darat itu terminal, tempat parkir kendaraan, kemudian pintu masuk. Jadi sisi udara dan sisi darat itu bertemu di gedung terminal. Nah, nanti itu penjelasan lebih lengkap dengan Steve. Tapi ini biar lanjut dulu. Ini contoh yang pesawat-pesawat tadi yang komersil. Jadi karena dia memang cuma berisi paling tinggi itu 6 orang. 6 orang itu pun kalau 6 orang berat per orang itu ya sekitar 60-70 kilo. Kalau sudah terlalu berat dikurangi orangnya. Barang-barangnya juga dikurangi karena tidak akan mampu terbang dengan muatan yang melebihi dari kapasitas angkut dari kapal. Ini kapal Cessna. Jadi nanti di moda udara kalian juga akan belajar jenis-jenis pesawat. Pesawat Cessna, ada pesawat karavan, kemudian ada yang bermesin piston seperti ini, baling-baling, ada yang bermesin jet. Kemudian pilot ini dia jadi pilot, dia jadi kru ground, kru di bandara, dia juga mengisi bahan bakar, dia juga jadi pramugari. Pada saat Moniso naik di DP pesawat, dia akan bilang, silakan menggunakan sabuk pengaman, tidak boleh merokok dan sebagainya. Itu dia lakukan seperti selayaknya seorang pramugari atau pramugara. Nah, setelah itu dia bertindak sebagai pilot atau sebagai pilot. Dia biasanya 2 orang. Ada pilotnya, ada co-pilotnya. Jadi kalaupun tidak ada, ya memang harusnya minimal 2 orang biar ada yang cadangan atau backup pada saat terjadi sesuatu pada pilot yang utama. Kemudian ini anak-anak di sana di lokasi daerah terpencil pelosok itu ini yang di Long Pujungan. Long Pujungan itu nama desa di Kecamatan Pujungan, Provinsi Kaltim. Ini perbatasan dengan Malaysia. Dorang main apa ini kan? Dorang main tuh udara dari pesawat yang dihembuskan ke belakang pada saat pesawat mau terbang. Nah, itu dorang pakai bermain. Padahal kan bahaya kalau seandainya ada kerikil yang terbang kena di mata, itu bisa melukai. Jadi karena panjang airstrip atau panjang runway itu cuma pendek-pendek, cuma sekitar 400 meter atau 450 meter, bahkan yang ada yang cuma 380 meter. Jadi pesawat itu pada saat dia mau terbang, dia mirip seperti di kapal induk. Kapal induk kalian bisa bayangkan kalau ada pesawat mau terbang, jadi rodanya direm, kemudian baling-baling diputar maksimum. Jadi seperti selayaknya sudah mau terbang tinggi. Begitu dia putar tuh baling-baling sampai maksimum, kemudian dia lepas itu roda rem, nah begitu dia jalan, terbangnya tidak terlalu panjang. Begitu juga kalau mau turun. Kalau mau turun kan kalau di kapal induk ada kabel pengait. Nah ini nggak ada. Hati-hati memang mereka kalau mau turun mereka akan touchdown di ujung dari landasan, ujung dari airstrip. Kalau sampai dia kena di tengah, pasti terus itu tergelincir. Jadi runway itu tidak cukup untuk dipakai untuk mendarat, walaupun pesawat sebesar Cessna ini. Nah ini tuh anak-anak tadi ada di belakang pesawat ini. Ini baling-baling sudah berputar penuh. Nah ini kan kelihatan rumput, padahal di bawah ini adalah pekerasan sirtu atau berbutil atau gravel, macam batu-batu ini. Tapi sudah tidak kelihatan karena banyak rumput. Kemudian ini kalau tidak ada pesawat, kita menggunakan angkutan sungai. Sungai di Kalimantan itu sangat banyak. Jadi mereka menggunakan itu juga di samping sebagai untuk pertanian, juga untuk transportasi, alat untuk bertransportasi menggunakan perahu ini. Nah, kemudian alat ini, perahu ini kita sebut sebagai sarana. Prasarananya ya adalah sungai.
Nah, di sini juga ada halte air ada sebenarnya, cuma tidak ke foto. Jadi ada halte tempat berhenti, menaikkan menurunkan penumpang di berbagai desa. Nah, ini ada semacam halte. Nah, ini selamat jalan sampai ke tujuan. Jadi ini ke sungai. Jadi kalau kita dari desa itu mau keluar, kita bisa duduk di sini menunggu boot yang akan menjemput, atau ada yang boot kecil, small boot, ada juga yang long boot atau boot panjang. Nah, ini kalau ini jalan yang ada di kota, ini di ibu kotanya. Ini sebenarnya jalan beraspal. Tapi kalian tahu kan, Kalimantan itu adalah daerah tanah gambut. Jadi muka air tanahnya tinggi. Hujan saja sedikit dan datar. Hujan saja sedikit, air langsung naik. Nah, ini juga kita sebut aksesibilitas rendah. Karena apa? Karena jalannya mulus-mulus ya, tetapi di saat tertentu tidak bisa dilewati. Karena muka air banjir tinggi, cukup tinggi. Ini juga apa? Jadi ini kalau kering seperti ini, kalau dia basah seperti ini. Nah, ini jalan menuju lokasi tambang batu bara. Nah, jalan menuju lokasi tambang untuk masuk mengambil batu bara, keluar dia bawa ke lokasi tempat kuari batu bara. Ini lokasinya seperti ini jalannya. Aksesibilitasnya jelek. Karena memang jalan ini tidak dibuat pakai aspal. Jadi memang sengaja cuma pakai kerasan yang supaya biayanya rendah. Kalau kita pakai aspal kan mungkin perusahaan tidak mampu lagi untuk membayar. Karena memang aspal lama pakai tapi biaya mahal. Kalau ini murah dalam pembangunan tetapi butuh biaya pemeliharaan yang setiap saat. Jadi di setiap beberapa kilometer tertentu ada alat berat, apakah itu eskavator, apakah itu grader yang berfungsi untuk membangun jalan lagi kalau dia longsor ataupun dia hanyut oleh air hujan. Nah, ini angkutan umum. Angkutan umum tidak seperti kita kan, kalau di Manado atau di kota Jayapura mungkin sudah ada mikrolet di kota Jayapura sana. Tapi kalau di sana ini di Malinau masih berbentuk bak terbuka, kemudian pakai alat penutup supaya tidak hujan. Ini angkutan umum. Ini juga aksesibilitas rendah, karena kalau menurut standar keselamatan angkutan umum kan tidak sesuai. Jadi kita anggap aksesibilitasnya rendah. Nah, tadi kita sudah bahas tentang aksesibilitas dan mobilitas. Nah, sekarang ini ada pengertian tentang kebutuhan turunan. Ini sudah bahas ini yang lalu. Kita bertransportasi kenapa? Jadi kita menggunakan motor atau mobil itu kenapa? Sebenarnya itu merupakan kebutuhan kedua atau kebutuhan turunan untuk memenuhi kebutuhan utama. Kebutuhan pertama itu apa? Kebutuhan pertama misalnya mau berobat, mau ke rumah sakit. Nah, untuk ke rumah sakit kita menggunakan transportasi. Misalnya apa? Kita menggunakan Grab atau kita menggunakan Gojek online. Kita pakai aplikasi, buka, kemudian kita melakukan order, naik, bergerak dari rumah ke rumah sakit. Jadi itu pengertian dari transportasi merupakan derived demand atau kebutuhan turunan. Jadi kalau nanti Miner bisa kasih soal, coba kalian jelaskan dengan aplikasi contohnya di kehidupan sehari-hari, apa sih maksud dari derived demand itu? Nah, itu tadi jawabannya seperti itu. Misalkan kalau mau belanja kebutuhan hari-hari ke supermarket, itu juga merupakan kebutuhan utama. Kebutuhan kedua atau kebutuhan turunannya adalah kita akan bertransportasi atau menggunakan angkutan baik umum maupun pribadi. Kemudian antara aksesibilitas dan mobilitas itu apa hubungannya? Nah, ini boleh kalian baca. Di sini sudah jelaskan kan tadi bahwa aksesibilitas itu mudah atau sukarnya atau gampang atau sulitnya menuju ke suatu tempat. Nah, sedangkan mobilitas adalah kemudahan bergerak. Jadi orang itu mobilitasnya tinggi. Nah, berarti mudah bergerak. Nah, sekarang dia mudah bergerak kenapa? Karena dia pekerjaannya memang membutuhkan mobilitas tinggi. Nah, kenapa dia bisa bermobilitas tinggi? Ya, tentu dia punya kemampuan untuk membayar transportasi. Nah, jadi ini kalian boleh kaitkan apa sih hubungan antara aksesibilitas dan mobilitas tadi. Nah, kemudian lanjut, ini aksesibilitas dengan mobilitas sudah.
Nah, hubungan antara aksesibilitas dan mobilitas yang paling utama adalah seperti ini. Aksesibilitas yang dibangun akan bermanfaat apabila penggunanya mampu membayar. Contoh begini, sekarang kan kita tahu banyak sekali ya angkutan umum. Misalkan kalau mau ke Jakarta, kita bisa pilih naik Garuda, kita bisa pilih naik Garuda yang kelas bisnis atau ekonomi. Kita juga bisa pilih naik Batik Air yang ekonomi atau bisnis. Atau kita bisa pilih naik Lion yang ekonomi. Nah, itu kan berarti ada harga yang berbeda. Nah, harga yang berbeda itu maka menyebabkan orang mampu atau tidak membayar. Lama ya Ner terima telepon. Ya, halo Ner, ini lagi kuliah online, lagi mengajar. Iya. Ini nggak lama lagi, paling 20 menit. Ya, boleh? Iya, iya, iya. Iya, makasih. Ya. Jadi nanti jelaskan seperti itu kan. Jadi bahwa hubungannya seperti apa, ini hubungannya. Kemudian penyediaan aksesibilitas. Nah, aksesibilitas itu adalah tanggung jawab dari pemerintah sih untuk menyediakannya. Jadi pemerintah membangun sarana dan prasarana tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar bisa bertransportasi. Contoh begini, di Kalimantan itu pemerintah waktu itu ya sekarang sudah banyak jalan, waktu itu jalan masih kurang. Nah pemerintah kan kenapa pembangunan transportasi darat kok berbeda, di sana agak lambat, di daerah lain lebih cepat ya, karena di sana kalau kita bangun jalan kita harus menyediakan jembatan. Jembatan itu panjang-panjang, jadi sungai di sana itu ada yang bentangnya itu lebar sungai ada yang ratusan meter. Jadi, sehingga karena kendala itu kemudian tanahnya juga tanah gambut, jalan bisa amblas itu, sehingga kalau bikin jalan per kilonya, per kilometernya jauh lebih mahal ketimbang kita bikin jalan di Kota Manado misalnya atau di Provinsi Sulawesi Utara. Sehingga jalan di sana lebih sedikit. Nah, akhirnya apa? Akhirnya masyarakat akan memilih apa? Memilih naik angkutan yang lain. Karena masyarakat kan tidak bisa beli pesawat kan mahal sekali. Walaupun pemerintah sudah menyediakan listrik. Jadi yang punya pesawat itu cuma organisasi atau yayasan tertentu atau perusahaan. Nah, sehingga masyarakat bayar secara sewa atau secara charter. Nah, jadi itu yang kalau aksesibilitasnya jelek, nah dampaknya terhadap masyarakat yang menggunakan aksesibilitas tadi tersebut. Lanjut, nah ini sekarang di jalur pergerakan darat, ini tadi yang sudah jelaskan, ini sudah bahas tentang berbasis jalan raya dan jalan rel. Jadi kelebihan transportasi jalan raya. Nah, ini kalau jalan raya, ini dibandingkan dengan jalan rel ya. Kalau jalan raya pengertiannya adalah fleksibel. Jadi jalan raya itu bisa mengubah arah lebih fleksibel. Kalau rel kan nggak bisa. Dia kan belok atau belok kiri atau belok kanan bukan masinis mau, tapi itu memang relnya sudah seperti itu. Jadi yang menentukan arah adalah memang relnya itu. Jadi relnya itu yang sudah seperti itu tidak bisa kita mengubah arah seperti kita mengubah arah kalau kita menggunakan berbasis jalan raya. Kemudian pencapaian secara langsung ke tempat tujuan, ini kalau jalan raya. Nah, berkecepatan tinggi, rel juga berkecepatan tinggi, tapi rel itu ada batasannya. Kalau rel-rel yang ada di Indonesia, jalan rel yang maksudnya di Indonesia itu kecepatannya itu rata-rata di bawah 100 km per jam. Minimal 60 sampai 80 itu tersedia. Tapi kalau di jalan raya kita kan bisa berkecepatan di atas itu. Nah, kenapa rel kita kok masih rendah ya? Itu karena untuk memperbaiki kecepatan kereta api di relnya itu harus dirubah banyak hal. Misalkan contoh di jari-jari tikungan atau alignment horizontal itu, kalau yang rel 60 jari-jarinya pendek. Nah, pada saat kita mau buat untuk kecepatan 120, jari-jarinya harus lebih besar. Kemudian daya dukung tanah, daya dukung fondasi untuk rel tersebut juga harus sesuai untuk kecepatan 120 misalnya kalau kita mau desain. Kemudian rentangnya luas dalam hal pengangkutan barang.
Nah, dapat menangani ukuran barang yang besar. Nah, ini kalau di jalan raya kan kita menggunakan truk. Nah, truk itu bisa masuk sampai ke desa-desa. Yang penting desa itu ada ruas jalannya. Kemudian muatan sumbu terberatnya bisa terpenuhi, klasifikasi ruas jalannya sehingga truk tersebut bisa masuk. Kemudian memungkinkan mengubah tujuan di tengah perjalanan. Nah, misalkan tiba-tiba kita sedang perjalanan mau balik arah, oh nggak jadi ke lokasi itu, kita balik arah aja. Nah, kalau jalan raya bisa, tapi kalau jalan rel kita nggak bisa mengubah arah semau kita pada saat kita berpergian. Kemudian kekurangan transportasi jalan raya perlu pemeliharaan terus-menerus. Sebenarnya juga kereta api atau jalan rel perlu pemeliharaan terus-menerus, tetapi pemeliharaan di jalan raya jauh lebih tinggi. Jadi jalan raya itu kan digunakan oleh banyak pengguna. Kalau rel itu kan paling cuma penggunanya satu, PJKA. Tidak ada perusahaan lain yang punya lokomotif yang mau pakai relnya pemerintah. Nah, kemudian dapat menjadi sangat lambat. Nah, kalau dia macet, volumenya tinggi, bisa sangat lambat. Kemudian sering terjadi penundaan juga kalau macet, menyebabkan polusi. Jadi kalau semakin banyak kendaraan, pasti polusinya semakin tinggi. Kemudian kelebihan transportasi kereta api. Nah, memberikan pelayanan yang cepat, barang-barang yang banyak diangkut, cocok untuk pengangkutan penumpang, khusus untuk jarak kurang dari 500 km, menawarkan akses yang baik sepanjang jalur rel. Rel kereta api dapat berfungsi sebagai magnet industri, kemudian merupakan tipe transportasi yang bersih. Pengertian bersih itu sebenarnya secara polusi. Jadi kalau dia menggunakan listrik kan berarti tidak ada polusi udara. Kemudian daya angkutnya banyak sehingga kalaupun ada efek yang ditimbulkan itu dibandingkan dengan daya angkut yang banyak dianggap sangat kecil. Kekurangan transportasi, biaya operasional dan pemeliharaan tinggi, untuk jarak yang dekat biayanya tinggi, pelayanan tidak fleksibel, seperti jalan tadi kan fleksibel karena jalurnya tidak mudah dialihkan. Kalau akan mengubah jalur harus melalui stasiun atau terminal. Kemudian kekurangan transportasi kereta api juga yang lain, rutenya tidak mudah dipindah, jalur yang sudah lama memberikan beban ke ruangan yang besar, mengganggu jenis transportasi yang lain, misalnya jalan raya. Nah, kalau dia bersilangan dengan jalan raya, nah itu memang jadi mengganggu. Tapi kalau dia tidak bersilangan dengan jalan raya, artinya tidak ada simpang sebidang, pasti tidak mengganggu. Nah, makanya untuk mengurangi gangguan antara ketersinggungan antara rel dan jalan raya, biasanya kalau dia sebidang, dibuat tidak sebidang. Nah, dibuat pelintasan. Jadi misalnya kereta nanti dibuat jembatan, naik di atas, jalan raya di bawah. Atau sebaliknya, jalan raya yang di atas, kereta di bawah. Nah, biaya untuk pembangunan simpang tidak sebidang di setiap persilangan ini pastikan mahal, tidak murah. Nah, itu bertahap. Kalau di Jakarta mungkin Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan sekitarnya mungkin sudah ada simpang tidak sebidang. Tapi ada di daerah Jawa, di Pulau Jawa, di daerah Jawa Tengah misalnya, atau daerah Jawa Timur, di daerah pelosok, itu masih ada simpang yang sebidang, tidak yang bukan seperti tadi pakai jembatan. Jadi kalau kereta lewat, tutup temportal. Nah, akibatnya banyak juga pengguna jalan yang tidak disiplin, menerobos palang portal, sehingga terjadi kecelakaan. Nah, kalau dalam undang-undang jalan, kita tahu bahwa kalau kereta api itu diutamakan. Artinya kalau ada kereta api yang lewat, kendaraan wajib berhenti. Jadi seperti itu. Jadi makanya kalau ada ketabrakan, kereta api menabrak kendaraan, itu pasti yang disalahkan adalah pengguna jalan raya. Karena dia sudah tahu kereta api, tapi dia langgar menerobos palang pintu. Nah, kalau memang persimpangan itu tidak ada palang portal pintu, nah itu juga mungkin karena keterbatasan dana dari Kementerian Perhubungan dalam hari ini PJKA, itu juga harus menjadi kesadaran dari pengguna kendaraan jalan untuk tidak menerobos kalau pada saat kereta akan lewat. Biasanya kalau kereta lewat ada DP sinyal, ada DP bunyi-bunyi, ada DP sirine, tanda bahwa kita harus menunggu sebelum kereta itu lewat seluruhnya. Gitu. Lanjut, nah pasar transportasi berbasis jalan raya ini adalah terminal. Jadi ini prasarana transportasi itu kan jalan dan terminal. Nah, terminal adalah apa? Tempat bertukarnya moda atau tempat awal di mana pergerakan itu dimulai.
atau tempat akhir dari mana pergerakan itu diakhiri. Jadi kalau kita mau bergerak dari Terminal Malalayang mau ke Gorontalo, kita kan pasti turun di Terminal Gorontalo. Kemudian dari Terminal Gorontalo sana, misalkan terminal berapa? Terminal 48 atau terminal 42, nggak lupa. Di sana itu kita akan naik angkutan, nah Bentor misalnya, kita ke rumah kita yang di Gorontalo misalnya begitu. Jadi itulah fungsi terminal. Kemudian boleh kalian baca. Nah, ini klasifikasi jalan yang sudah pernah bahas ini. Arteri kolektor lokal. Jadi jalan berdasarkan peranan arteri kolektor lokal. Arteri itu mobilitasnya besar, aksesibilitasnya kecil. Kolektor sama, 50-50%. Kalau lokal, aksesibilitasnya yang tinggi. Ini ada yang tahu apa pengertiannya? Coba kalau tanya ke Steve Ontorian, bagaimana ini artinya kalau arteri itu mobilitasnya kan arteri yang mobilitasnya yang warna biru. Coba perhatikan yang warna biru itu besar sekali. Kemudian aksesibilitasnya itu yang warna merah kok kecil. Kalau di lokal kebalikan. Lokal itu aksesibilitasnya tinggi, mobilitasnya kecil. Boleh Steve? Steve masih ingat apa pengertiannya ini? Atau Reynold tahu? Tania Purayo tahu arti ini yang gambar ini? Oke, baik. Kalau belum tahu atau sudah lupa, biar jelaskan lagi. Jadi arteri itu jalan arteri itu jalan paling tinggi, jalan yang paling tinggi DP kelas. Arteri itu mobilitasnya coba perhatikan, yang warna biru ini kan besar sekali. Perkiraan misalkan 85% atau 90% dia mobilitas. Mobilitas itu artinya jalan arteri mengalirkan arus lalu lintas dari jauh ke jauh. Jadi jalan arteri itu contohnya Jalan Manado Bitung. Jalan Manado Bitung itu dia mengalirkan arus lalu lintas dari Manado ke Bitung. Jauh ke jauh, ingat ya. Nah, sekarang kalau yang aksesibilitas itu pergerakan lokal. Misalkan sekarang kita ada di Air Madidi. Pergerakan lokal yang dari misalkan Maumbi, mau pergi di kampung sebelah, mau pergi di Air Madidi, itu berapa banyak? Nah, itu yang disebut aksesibilitas, itu yang kecil. Sudah jelas ya, jadi kalau jalan arteri, itu jalan yang sebenarnya berfungsi untuk mengalirkan arus lalu lintas dari jauh ke jauh. Yang mobilitasnya dari jauh ke jauh. Tapi kalau aksesibilitas, misalkan kalau ada orang mau beli rokok atau cuma mau belanja di Alfamidi atau Alfamart di sekitar situ, itulah yang kita sebut dengan aksesibilitas. Nah, sekarang kalau kolektor, itu jalan yang lebih rendah dari arteri. Itu dia fungsinya setengah-setengah. 50% berfungsi sebagai mobilitas, 50% lagi berfungsi sebagai aksesibilitas. Nah, jalan kolektor itu kita sebut juga jalan yang lebih rendah dari arteri. Contoh ya jalan kolektor. Jalan kolektor itu contoh adalah kalau ada jalan arteri, kemudian ada lorong yang buka, misalkan lorong yang buka di arteri itu contoh, siapa pernah ke Air Madidi? Air Madidi kan ada kawasan perkantoran toh. Kalau di Air Madidi itu ruas Manado Bitung itu arteri. Nah, jalan yang masuk ke kawasan perkantoran pemerintah Kabupaten Minahasa Utara itu yang disebut dengan jalan kolektor. Bisa bayangkan ya? Jalan kolektor. Atau misalkan begini, Manado Syukur. Kita dari Maumbi atau kita dari Pertigaan Syukur mau ke arah dalam. Itulah kita sebut dengan kolektor. Jadi dia lebih rendah dari arteri. Nah, dia fungsinya setengah-setengah. Nah, sekarang jalan lokal itu apa? Jalan lokal itu jalan yang masuk ke perumahan. Di jalan Syukur atau di jalan yang menuju ke kantor pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, ada kan lorong-lorong yang masuk ke perumahan atau lorong-lorong yang masuk ke kawasan kelurahan ataupun desa di sana. Nah, itulah jalan lokal. Nah, jalan lokal itu apa? Coba perhatikan. Merahnya lebih besar, aksesibilitasnya lebih besar, kemudian mobilitasnya kecil. Berarti yang misalkan begini, yang jaga berpergian dari jauh ke jauh di jalan lokal itu kurang, cuma sedikit. Nah, seperti itu. Jadi kalau orang yang berpergian dari Manado Bitung, kemudian dia lewat lokal, itu pasti cuma kecil saja. Mungkin cuma dari penghuni di perumahan itu,
kemudian dia keluar mau ke Bitung, nah dia lewat jalan itu. Jalan lokal itu fungsinya utama adalah untuk kebutuhan aksesibilitas ke tata guna lahan, ke samping kiri kanan. Apakah tadi yang tersebut dia mau ke Alfamidi dari rumahnya, mau beli rokok atau mau beli kebutuhan sehari-hari. Nah, seperti itu. Jadi boleh kalian jelaskan apa artinya warna biru yang besar untuk arteri, kolektor 50% sama, kemudian lokal warna birunya menjadi kecil. Itu kalau dari sisi peranan atau fungsi arteri kolektor lokal. Kalau dari sisi status atau wewenang, nah itu jalan dibedakan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten kota. Kalau jalan nasional, jalan yang ditangani oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PU. Nah, di Sulawesi Utara ada namanya wakil dari Kementerian PU, yaitu BPJN, Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian jalan provinsi, itu jalan punya Provinsi Sulawesi Utara. Siapa yang tangani, siapa yang kelola, siapa yang jaga rawat, siapa yang bangun, yaitu Dinas PU Provinsi. Nah, kalau di Manado atau di Provinsi Sulawesi Utara, itu kantornya ada di Jalan Cikala Ares itu. Kemudian jalan kabupaten kota, nah itu PU Kota Manado. Kantornya itu ada di Ring Road dekat rumah sakit sana. Itu tentang jalan nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Kemudian ini tadi saya sudah jawab, klasifikasi jalan sudah masuk. Nah, kemudian ada sistem pergerakan, ada yang namanya jalan, kalau berdasarkan arteri, misalkan jalan peranan arteri, ada arteri primer, ada arteri sekunder. Nah, kalau arteri primer berarti itu jalan antar kota. Jadi ingat ya, kalau disebut primer berarti itu jalan yang berada di luar kota. Kemudian dia menghubungkan antar kota. Kalau disebut sekunder berarti itu jalan dalam kota. Jalan tersebut berada di dalam kota, misalkan Kota Manado. Nah, ini tadi yang disebut arteri primer. Sistem primer merupakan sistem yang melayani pergerakan antar kota, interurban, bahasa Inggrisnya seperti itu. Kalau yang sistem sekunder, sistem yang melayani pergerakan dalam kawasan kota atau intra, jadi di dalam. Kalau yang tadi primer, inter atau antar kota. Jadi perhatikan ini, mudah-mudahan kalian bisa ingat, nanti kalau ujian minggu depan ada keluar di UTS bisa terjawab dengan baik. Lanjut, nah tadi sudah di inter dan intraurban. Nah, ini dokumen-dokumen atau buku perencanaan. Kalau yang membahas tentang tata ruang, itu kita punya RT/RW itu kan kepanjangannya Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Jadi kalau di nasional kita punya RT/RW, maka di provinsi kita juga punya RT/RW, di Kota Manado juga kita punya, kemudian di bagian kecamatan lebih kecil dari Kota Manado kita juga punya. Ini kalau tentang tata ruang. Masih ingat tata ruang itu apa? Yang di transportasi makro tadi? Tata ruang adalah sistem kegiatan. Kemudian kalau ini transportasinya, yang termasuk bagian dari transportasi ada sistem jaringan dan sistem pergerakan. Jadi kalau sistem transportasi nasional itu setara dengan RT/RW nasional. Kemudian provinsi setara dengan RT/RW provinsi. Kabupaten kota setara dengan kabupaten kota, dan sistem transportasi kawasan setara dengan RT/RW kawasan atau kecamatan. Nah, kita sebut sebenarnya bukan RT/RW, tapi namanya rencana detail. Rencana detail kawasan atau kecamatan Wenang misalnya begitu. Nah, seperti itu. Ini tadi kalau kita mau menentukan arteri kolektor lokal, sebenarnya lihat dari sini. Jadi kalian sebenarnya tidak susah untuk menentukan. Contoh ini. Ini kalau kota jenjang 1 itu ibu kota provinsi. Atau dia bukan ibu kota provinsi, tapi di situ ada bandar udara ataupun pelabuhan ataupun terminal transportasi yang bersifat internasional. Contoh Bitungnya. Bitung itu kan bukan ibu kota provinsi Sulawesi Utara, tapi dia jadi kota jenjang 1 atau PKN, Pusat Kegiatan Nasional, karena di situ ada pelabuhan Bitung. Jadi yang menghubungkan antara kota jenjang 1 dan kota jenjang 2 adalah arteri. Kenapa primer? Karena antar kota. Jadi kalau
Manado dengan Bitung itu arteri. Manado dengan misalkan contoh Tomohon, jadi jalan Manado Tomohon itu juga arteri. Kemudian Manado dengan contohnya Manado dengan apa? Yang dekat sini. Manado dengan atau Minut dengan ini, Minut dengan Minahasa. Minut dengan Minahasa kalau kita mau berpergian kan kita bisa lewat apa itu? Jalan yang ada itu yang tembus di Tondano yang dari Ermadidi. Masih ingat kalian jalan apa itu? Biar lupa di nama. Yang lewat PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Ada yang tahu? Sawangan kan? Nah, jalan apa? Sawangan. Sawangan kan? Nah, itu karena dia menghubungkan antara kota jenjang 2, dalam hal ini adalah Kabupaten Minahasa Utara, dengan kota Tondano, yang juga merupakan kota jenjang 2, maka dia disebut sebagai kolektor. Tetapi karena dia berada di luar kota, daerah Sawangan itu disebut kolektor primer. Jadi begitu ya cara menentukan. Nah, contoh yang berikut misalkan dari Tomohon ke Tondano. Tomohon Tondano kan ada jalan Kasuang tuh itu. Nah, itu juga Tomohon apa? Kota jenjang 2. Minahasa kota jenjang 2. Berarti dia kolektor. Kenapa kasih nama primer? Karena ada di luar kota. Kemudian di dalam Manado sendiri contoh, atau di dalam Minahasa ataupun di dalam Kabupaten Minahasa Utara. Nah, contoh di dalam Manado. Di dalam Manado itu ada jalan yang menghubungkan antara misalkan contohnya mereka kasih contoh dari Malalayang kita mau ke Winangun. Nah, dari Malalayang kita mau ke Winangun, kita bukan lewat jalan utama, kita lewat lorong-lorong yang di dalam. Misalkan dari Malalayang kita masuk ke lorong di dalam, lewat di Akademi Gizi, kemudian keluar di Bahu situ, dari Bahu lewat Batu Kota keluar di Winangun. Nah, itu jalan lokal. Karena dia ada di dalam kota, makanya bisa disebut lokal sekunder. Kalau dia ada di luar kota, baru kita sebut sebagai lokal primer. Nah, contoh kalau yang lokal primer, yang jalan lokal tetapi ada di luar kota, contohnya adalah pinggiran Manado. Pinggiran Manado, misalkan di pinggiran Manado kan di arah Mapanget situ. Mapanget kita mau pergi ke TT, kan ada ruas jalan yang di Teterusan itu, masih ingat? Pernah lewat? Nah, itu kita sebut sebagai lokal primer karena dia menghubungkan antara Manado dan kabupaten lain Minahasa Utara, tetapi termasuk jalan lokal. Karena jalan tersebut sebenarnya menghubungkan antara kecamatan, tetapi ada kecamatan di dalam kota sendiri dengan kecamatan yang ada di luar kota. Punyanya kecamatan Kabupaten Minahasa Utara. Jadi kalau mau menentukan arteri kolektor lokal, nggak usah bingung-bingung, tinggal pakai ini dia, Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan. Lanjut, nah ini tentang ruang-ruang jalan. Jadi ini ada ruang-ruang jalan, jadi hafal ya, ini mesti hafal. Apa yang disebut dengan rumaja? Rumaja itu boleh kalian hafal, ruang manfaat jalan. Jadi yang warna hijau muda ini ruang manfaat jalan. Itu apa itu? D ini apa coba? D ini adalah ambang pengaman. Jadi kalau kalian misalnya seperti ada di ring road ya, ada di ring road setelah saluran itu sebenarnya sebelum kita ketemu, ya silakan gimana? Permisi Ner. Ya. Boleh mau leave Ner, soalnya ada kelas lagi. Oh iya, yang ada kelas boleh leave. Ini kosnya lama. Sambil Ner nanti kasih kirim DP kode absen di PA Group. Silakan kalau ada yang mau leave. Ini Ner tinggal mau bahas ini dia. Jadi ada rumaja, ada rumija, ada ruwasja, dan ada bangunan. Dan nanti kalian bisa lihat ya, seperti ini. Nah, kemudian yang berikut, ini apa penjelasannya tentang rumaja itu apa, tentang rumija itu apa, kemudian tentang ruwasja itu apa. Nanti pertanyaannya atau soalnya tentang tentang ujian tengah semester bisa sampai ke sini. Kemudian ada garis sempadan bangunan. Garis sempadan bangunan itu garis di mana bangunan boleh dibangun. Jadi garis itu biasanya kalau di kota, contoh Manado, coba kalian lihat. Yang bangun ruko kan masing-masing orang, beda-beda orang. Pemilik lahan itu tentu yang bangun. Tetapi di titik mana mereka boleh bangun, itu sama garisnya. Coba lihat di jalan ya, kalau perhatikan, tuh ruko sana kan dengan ruko yang sebelah
sudah satu garis, jadi nggak boleh maju dia. Mundur boleh, tapi maju nggak boleh. Karena pemerintah sudah tetapkan bahwa ada titik garis di mana bangunan boleh dibangun. Ada garis atau titik di daerah tertentu, ini bukan untuk bangunan. Ini adalah ruang terbuka hijau, bisa untuk parkir, bisa untuk tanaman rumput, ataupun taman, ataupun pohon-pohonan, dan sebagainya. Jadi nanti kalian jelaskannya seperti itu, fungsi, manfaat, dan kaidah garis sempadan bangunan. Jadi garis sempadan ini sebenarnya hanya di bangunan. Ada juga di sungai. Ada garis sempadan sungai. Tapi kita sekarang bahas tentang bangunan. Nah, kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004, ini jarak-jaraknya. Kan tadinya ada jarak, tuh ini sudah ada jarak. Jadi kalian nanti kalau menjawab soal tinggal patok ini aja. Oh, yang jadi 15 meter itu dari mana? Dari tepi perkerasan. Jadi perhatikan ya, bahu itu yang B. Ini bahu, ini B. Ini B. Bahu jalan itu kalau arteri itu 2 meter. 2 meter bagian kiri, 2 meter bagian kanan. Jadi dari bahu, dari tepi perkerasan maksudnya, dia ke arah bangunan itu 15 meter. Coba kalian perhatikan, sangat lebar. Nah, jadi kemudian kalau tambah dari bangunan ke bangunan, garis sempadan ini, nah ini lebarnya memang sangat lebar. Jadi untuk arteri saja, jalan arteri dari patok ROW, nah kalian itu belum tahu apa itu ROW. ROW itu adalah right of way. Itu adalah patok di mana rumija itu ditetapkan. Jadi rumija itu ada di patok ini, di antara ROW ini, di antara dua patok ini itulah rumija. Kemudian kalau ruwasja, perhatikan ruwasja itu ada di halaman rumah orang. Jadi kalau punya rumah pinggir jalan, kemudian ada halaman, itu adalah ruang pengawasan jalan yang bisa digunakan oleh pemerintah sewaktu-waktu untuk misalkan pelebaran dan sebagainya. Ini sudah bahas tentang, ini kalau tadi kan ada arteri, kolektor, kemudian ada lokal. Nah, ini yang kawasan primer, kawasan sekunder. Tadi ada jalan arteri primer, arteri sekunder, bisa lihat di sini. Nah, ini tentang penjelasan tentang ring road. Nah, kalian tahu tuh ring road? Ring road di Manado sudah ada. Namanya ring road tahap 1 dan tahap 2. Sekarang sementara dibangun ring road tahap 3. Kenapa disebut ring? Ring itu kan artinya cincin, melingkar. Jadi nanti jalan itu melingkar kota Manado. Jadi kalau kita melihat Sulawesi Utara, ada ring road, ada juga boulevard, ada jembatan apa itu Soekarno, itu bagian dari lingkar kota atau ring roadnya Manado. Nah, jadi kalau ada arus, ada kendaraan, misalkan contoh ya, ada kendaraan dari Tomohon, dia mau ke Tomohon, mau ke Bitung. Nah, dia kalau ring road belum ada, coba kalian bayangkan dari Tomohon, Winangun, dari Winangun dia terus ke Wania, kan ring road belum ada ya. Wania terus ke Tikala ke Kairagi Paldua ke Maumi Bitung. Berarti dia masuk ke kota. Nah, sekarang dengan adanya ring road, dia pasti akan memilih masuk ring road. Pertama, karena apa? Lebih pendek jaraknya. Kedua, lebih cepat. Ketiga, mungkin ring road jauh lebih lancar trafiknya ketimbang pusat kota. Jadi, apa fungsi dari ring road? Jadi, fungsi dari ring road sebenarnya adalah sebagai benteng dari arus lalu lintas. Jadi, kalau dia tidak bertujuan ke Manado, tapi bertujuan cuma numpang lewat, menuju ke Bitung, tadi dari Tomohon, janganlah masuk Manado. Nah, begitu. Tapi kalau memang dia dari Tomohon mau ke Mantos, ya jangan lewat ring road, kan nggak mau sampai nanti di Mantos. Jadi tergantung juga tujuan arah pergerakan. Jadi kalau kita mau numpang lewat, dari luar ke luar, kemudian cuma lewat di Manado, jadi jangan masuk kota, tetapi lewat ring road. Jadi kalau ada pertanyaan, coba saudara jelaskan apa fungsi dari ring road. Nah, ini jawaban ada di sini. Kemudian lanjut, sistem jaringan jalan sudah. Yang primer itu adalah apa? Intrasona. Kemudian yang sekunder itu yang di dalam kota. Jadi di dalam antar kota dan dalam kota. Nah, ini tipe jaringan jalan, ada yang berbentuk kotak-kotak, rektangular atau grid, ada yang berbentuk radial, ada yang berbentuk heksagonal. Ini tipe contoh gambar. Kalau jalan orang lihat dari drone, misalkan ini pakai drone, lihat dari atas, ada jalan berbentuk grid.
Nah, kotak-kotak seperti ini. Ada jalan berbentuk radial, nah, bulat-bulat begini. Kemudian ada juga yang lurus di dalam. Ada juga yang berbentuk heksagonal, nah, seperti ini. Jadi jalan itu kalau kita bikin kota baru, kita bisa atur. Mau bikin grid, bikin kotak-kotak, bikin apa, heksagonal atau radial. Tapi kalau jalan yang memang dibangun di kota yang sudah lama, seperti Manado kan kota lama. Jadi jalannya itu pasti banyak bentuk. Jadi tidak hanya satu bentuk seperti kotak-kotak dan radial. Seperti kalau sekarang Manado itu ya grid juga, radial juga. Karena yang lama kan berbentuk grid. Kemudian ada jalan ring road yang melingkar-melingkar, nah itu kita sebut dengan radial. Jadi memang sudah tidak ada kota atau kawasan yang mempunyai jaringan yang cuma heksagonal saja, atau cuma grid, atau cuma radial. Jadi kalau ada pertanyaan, coba saudara jelaskan pola jaringan jalan suatu kota ada berapa macam. Nah, ini rektangular, atau grid, radial, dan heksagonal. Ini contohnya. Nah, pola jaringan jalan Manado mirip mana? Nah, ini jaringan jalan Manado. Jadi kalau ini memang gabungan antara Manado, Kabupaten Minahasa Utara, kemudian ada Tomohon sedikit, ada Bitung. Nah, kalau kita fix ke Manado, Manado itu mirip apa? Nah, ini Manado saja. Jadi yang tadi ring road ini ya, yang ring road ini yang ring road apa? Melingkar. Jadi ring road yang sudah terbangun ini dari Citraland sampai ke Transmart situ kan. Kemudian dari Transmart terus sampai ke arah Molas. Nah, nanti dia nyambung dari Molas sampai ke pantai lewat Boulevard. Jadi Boulevard ini bagian dari ring road. Kemudian sampai ke Kalashe. Di Kalashe nanti di ujung Kalashe ini batas kota itu ada ring road tahap 3 sementara bangun sekarang. Ring road tahap 3 sudah land clearing, sudah pembebasan lahan, pembukaan lahan, sudah sementara cut and fill. Dia keluar nanti di Citraland. Nah, seperti itu. Jadi dia berbentuk cincin atau ring. Memang tidak bulat. Jadi dia berbentuk sudah lonjong seperti ini, tapi ya kita masih sebut itu radial. Lanjut, ini masih Manado. Nah, ini yang sebut tadi, jaringan jalan Manado lebih cocok ke radial karena adanya ring road, tapi juga ada grid juga. Di dalamnya ada grid. Jadi demikian. Nanti kita lanjut lagi minggu depan. Jadi kuliah sampai sini nih, sampai di apa? Sampai di tentang jaringan jalan ini. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Kita dalam minggu depan langsung mau ujian. Siapkan apa? Persiapan untuk belajar supaya bisa menjawab soal yang baik. Selamat siang. Sampai ketemu minggu depan. Ya, makasih. Sampai ketemu minggu depan. Ya. Terima kasih, Nek. Terima kasih, Ner.